tahun 1965. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, di lereng perbukitan Jawa, kehidupan berjalan dengan tempo lambat. Jalanan masih berupa tanah merah, yang ketika hujan berubah menjadi lumpur licin, dan ketika kemarau berdebu hingga menempel di kaki setiap orang yang lewat. Rumah-rumah penduduk sederhana, dindingnya dari anyaman bambu, atapnya dari rumbia atau genteng tanah liat yang rapuh dimakan usia. Malam di Karangjati selalu gelap, hanya diterangi lampu minyak, sementara suara jangkrik dan lolongan anjing menjadi musik alami yang tak pernah putus. Di tengah kesunyian desa itu, berdiri sebuah warung gorengan sederhana milik seorang janda bernama Karsih. Warung itu tak lebih dari bangunan kecil berdinding papan kayu, beratapkan seng yang mulai berkarat. Namun, dari tempat itulah aroma gorengan, bakwan, pisang goreng, dan tempe mendoan, menyebar ke seluruh penjuru desa. Bau minyak panas bercampur dengan suara gorengan yang mendesis, menciptakan daya tarik yang tak bisa ditolak oleh siapapun yang lewat. Karsih adalah perempuan berusia awal 30-an. Hidupnya penuh cobaan. Suaminya meninggal muda, hanya 2 tahun setelah pernikahan mereka, meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Sutrisno yang masih balita. Sejak itu, Karsih hidup bersama ayahnya, Kartosunarto, seorang lelaki tua dengan rambut putih lebat, wajah penuh keriput, dan tubuh yang tampak ringkih. Namun, meski kehidupannya penuh kesederhanaan, warung gorengan itu selalu ramai. Dari pagi hingga petang, orang-orang singgah, ada petani yang baru pulang dari sawah, ada pemuda desa yang suka nongkrong sambil bercanda, ada ibu-ibu yang menunggu anaknya pulang mengaji. Mereka membeli gorengan, duduk di bangku kayu panjang, sambil menyeruput teh panas atau kopi hitam buatan Karsih. "Gorenganmu memang beda, Mbok," kata seorang petani bernama Pak Darmo sambil mengunyah bakwan hangat. "Entah kenapa, rasanya gurih sekali. Seperti ada yang bikin betah." Karsih hanya tersenyum. Ia tak pernah merasa gorengannya istimewa, selain karena ia selalu memasaknya dengan telaten, memilih bahan segar, dan menjaga minyaknya tetap bersih. Namun, diam-diam, para warga mulai menganggap warung itu bukan sekadar tempat makan. Ia adalah tempat berkumpul, tempat berbagi cerita, bahkan tempat melupakan sejenak beban hidup. Di sisi lain, ayahnya, Kartosunarto, tampak selalu tenang. Siang hari ia lebih banyak duduk di beranda rumah, menimang cucunya atau sekadar menatap sawah dari kejauhan. Tapi menjelang sore, ketika azan maghrib berkumandang, ia berjalan pelan menuju musola kecil di ujung desa. Di sana, anak-anak sudah menunggu. Dengan suara lembut, ia mengajari mereka membaca Al-Quran, mengeja huruf demi huruf, hingga suara mereka memenuhi ruang kecil itu sampai tiba waktu Isya. Bagi warga Karangjati, Karto hanyalah seorang kakek renta yang berjiwa religius, seorang pengajar mengaji yang penuh kesabaran. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyangka, bahwa puluhan tahun lalu ia pernah menjadi sosok yang sangat berbeda, seorang dukun sakti yang ditakuti, penguasa ilmu hitam, sebelum akhirnya ia bertobat. Namun, rahasia itu ia simpan rapat-rapat. Ia tidak ingin masa lalunya diketahui, apalagi diwariskan pada anak dan cucunya. Baginya, cukup sudah kegelapan yang pernah ia jalani. Kini, ia memilih jalan cahaya. Hari-hari di warung gorengan pun berjalan damai. Setiap pagi, Karsih pergi ke pasar membawa bakul bambu. Ia membeli pisang kepok, kol, wortel, dan bahan-bahan lain. Kemudian ia pulang, menyiapkan adonan, dan mulai menggoreng. Suara mendesis minyak panas menjadi musik yang menyambut pembeli pertama. Suasana hangat itu membuat warung Karsih semakin dikenal, bahkan ke desa tetangga. Orang-orang rela berjalan jauh hanya untuk mencicipi gorengan renyah buatannya. Tak jarang, malam hari pun warung masih dipenuhi orang-orang yang bercengkerama di bawah cahaya lampu teplok. Tapi, di balik semua itu, sebuah bayangan gelap mulai mengintai. Di ujung desa, jauh dari keramaian, tinggal seorang lelaki bernama Kisakiri. Rumahnya berdiri di dekat hutan bambu, dikelilingi pagar kayu tinggi. Dari luar, rumah itu selalu tampak suram. Bau kemenyan sering tercium dari sana, dan orang-orang yang lewat kerap mendengar suara aneh, seperti lolongan atau tawa yang bukan manusia. Kisakiri adalah seorang dukun santet. Namanya ditakuti sekaligus dicari. Siapapun yang ingin mencelakai musuhnya, mencari pesugihan, atau meminta balas dendam, akan datang ke rumahnya dengan membawa sesaji. Sudah puluhan tahun ia hidup dari praktik gelap itu. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ia merasa ada yang berubah. Orang-orang desa mulai jarang datang ke rumahnya. Mereka lebih suka berkumpul di warung gorengan Karsih. Bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk berbagi cerita,
bahkan mencari hiburan. Bagi Kisakiri, itu adalah penghinaan besar. Bagaimana mungkin seorang janda sederhana dengan warung kecil bisa merebut perhatian warga? Bagaimana mungkin orang-orang lebih memilih gorengan murahan daripada kekuatan gaib yang ia tawarkan? Ia merasa seolah dilangkahi martabatnya. Dan dari sinilah bibit kebencian itu tumbuh. Malam itu, di dalam rumahnya yang dipenuhi asap kemenyan, Kisakiri menatap api lilin dengan mata merah penuh amarah. Ia menggenggam segenggam tanah kuburan dan berbisik, warung itu akan hancur. Janda itu akan merasakan pahitnya santet. Aku, Kisakiri, tidak boleh dilupakan. Di Pada desa tahun Karangjati, 1965, nama Kisakiri sudah lama di sebuah menjadi desa bayangan kecil kelam. bernama Karangjati, Orang-orang ada menyebutnya dengan sebuah suara warung lirih, gorengan sederhana seolah takut yang jika selalu namanya ramai disebut pembeli. terlalu keras Tapi bisa siapa mendatangkan sangka, malapetaka. di balik aroma Lelaki tempe dan berusia tahu hampir goreng yang 60 gurih, tahun itu hidup tersembunyi menyendiri kisah di kelam rumah tua tentang dekat dendam, hutan bambu. santet, Pagar dan kayu tinggi pertarungan menutup gaib yang pekarangannya, mengerikan. dan hampir Seorang setiap dukun malam, santet bernama dari celah-celah Kisakiri rumahnya berusaha terlihat menghancurkan cahaya warung api itu kecil dengan berkelap-kelip, ilmu hitam dan bercampur makhluk bau pesugihan kemenyan yang yang haus menusuk darah. hidung. Bagi Namun ia sebagian tak orang tahu, desa, kakek Kisakiri renta adalah pemilik jalan warung, pintas. Kartosunarto, Siapapun yang ingin meraih sebenarnya sesuatu adalah dengan seorang cepat, mantan dukun sakti kekayaan, yang telah bertobat balas dan dendam, kini menjadi bahkan kiai. urusan asmara, Malam purnama bisa pun datang menjadi padanya saksi dengan membawa pertarungan dasar sesaji, antara ayam cahaya dan cemani, kegelapan. kain kafan, Dan sejak hari atau itu, sekadar uang receh warga yang desa dibungkus daun bersumpah pisang. aroma gorengan di Di warung balik itu tak senyumnya pernah yang sama tipis lagi. dan suaranya yang Ada dalam, bau kemenyan yang tersembunyi misterius, ilmu hitam yang membuat seakan banyak orang meninggalkan gentar. jejak pertempuran Namun, gaib beberapa yang tak bulan akan pernah terakhir, hilang. ada hal yang Inilah membuat kisah Kisakiri mistis tidak yang masih tenang. dibicarakan Jumlah hingga orang kini. yang datang ke rumahnya Warung semakin gorengan berkurang. beraroma kemenyan. Malam-malamnya menjadi lebih sepi dari Assalamualaikum biasanya. warahmatullahi Tak wabarakatuh. lagi banyak orang mengetuk Selamat pintunya datang di untuk channel meminta cerita tolong. serem. Tak lagi ramai Sebelum suara lanjut bisik-bisik cerita, di serambi tulis rumahnya. sholawat dulu di Sebagai komentar gantinya, ya, agar kelak Kisakiri kita mulai mendapatkan mendengar syafaat kabar di lain. akhirat nanti. Kabar tentang Amin. sebuah warung gorengan kecil di tengah desa, milik seorang janda bernama Karsih. Awalnya ia menganggap itu hal remeh. Warung gorengan? Apa hubungannya dengan dirinya, seorang dukun yang disegani? Namun, semakin lama, ia mulai sadar ada sesuatu yang janggal. Orang-orang yang biasanya nongkrong di rumahnya, kini lebih suka menghabiskan waktu di warung itu. Bahkan beberapa pelanggannya terang-terangan menyebut, lebih enak ngobrol sambil makan gorengan di tempat Bu Karsih. Ucapan itu menusuk harga dirinya. Baginya, itu bukan sekadar warung gorengan. Itu adalah saingan tak kasat mata. Suatu sore, Kisakiri berjalan melewati jalan utama desa. Dari kejauhan, ia melihat keramaian di warung Karsih. Lampu teplok tergantung di tiang bambu, menerangi wajah-wajah ceria para pembeli. Ada yang duduk sambil menyeruput kopi, ada anak-anak yang tertawa setelah pulang mengaji, ada pula para pemuda yang bercanda sambil menggoda Karsih dengan kata-kata ringan. Aroma pisang goreng dan bakwan sampai ke hidungnya. Tapi alih-alih tergoda, wajah Kisakiri mengeras. Matanya memandang tajam ke arah bangunan kecil itu. Hanya warung reot, tapi semua orang datang ke situ, gumamnya dengan nada geram. Ia merasa dilupakan. Dukun yang selama ini ditakuti, kini tak lagi menjadi pusat perhatian. Ada seorang lelaki desa yang menyapanya ketika ia melintas. Lelaki itu adalah Pak Iman, salah satu pelanggan lamanya. Dengan santai, Pak Iman berkata, "Ki, lama tidak ketemu. Saya sekarang jarang ke rumah jenengan. Soalnya, enak kumpul di warung Bu Karsih. Ramai, hangat, dan gorengannya bikin nagih." Kalimat sederhana itu bagai pisau yang menusuk telinga Kisakiri. Senyumnya kaku. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Namun, dalam hatinya, bara amarah mulai menyala. Malam itu, di rumahnya, Kisakiri duduk di depan tungku kecil. Asap kemenyan mengepul, membuat ruangan terasa pengap. Ia menatap mangkuk tanah liat berisi minyak hitam dan jarum berkarat. Suaranya bergetar, penuh dendam. "Janda itu harus tahu siapa aku. Tak seorang pun boleh melangkahi martabatku. Jika orang-orang lebih memilih warungnya daripada kekuatanku, maka akan kutunjukkan padanya apa artinya melawan Kisakiri." Sementara itu, di warung, Karsih tak pernah menduga bahwa dirinya sedang menjadi sasaran iri hati. Baginya, hidup hanya soal bekerja keras dan bertahan demi anaknya. Ia selalu menyambut pembeli dengan senyum, selalu ramah pada siapa saja yang datang. Ayahnya, Kartosunarto, beberapa kali memperhatikan tatapan aneh dari orang-orang yang melintas. Karto, dengan naluri tajamnya, sebenarnya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia memilih diam. Ia tidak ingin menakut-nakuti putrinya. Hanya dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan masa laluku menyeretnya ke dalam kegelapan." Hari-hari berikutnya, desas-desus mulai beredar. Ada orang yang melihat Kisakiri duduk di tepi jalan,
menatap tajam ke arah warung Karsi sambil meremas segenggam tanah. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sering terdengar membaca mantera di malam hari, suaranya bercampur dengan lolongan anjing. Warga mulai resah. Sebagian mengingatkan Karsi agar berhati-hati. Namun, Karsi hanya bisa tersenyum. Ia tidak percaya ada orang yang sampai hati iri pada warung kecilnya. Yang tidak ia tahu, malam demi malam, kisah Kiri semakin larut dalam dendam. Ia mulai menyiapkan santet, mengumpulkan jarum, rambut, dan tanah kuburan. Ia merapal mantera panjang, menyeruput darah ayam hitam, dan berjanji pada dirinya sendiri. Warung gorengan itu akan jatuh. Malam itu, langit Karangjati tampak tenang. Bulan separuh menggantung di atas pepohonan, sementara suara jangkrik mengisi ruang kosong di sela-sela rumah bambu. Warung Karsi sudah tutup sejak habis Isya. Sisa gorengan disimpan di tampah bambu, sementara minyak panas masih berbau tajam di tungku tanah liat. Karsi baru saja menidurkan anaknya, Sutrisno, yang kini berumur 4 tahun. Bocah itu lelap di tikar pandan, dibalut sarung kecil. Di ruang lain, Kartosunarto duduk membaca wirid dengan suara pelan, bibirnya komat kamit, matanya terpejam. Bagi tetangga yang mendengar dari luar, itu hanyalah doa malam biasa. Namun sesungguhnya, dalam hatinya, Karto sudah mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Sejak beberapa hari terakhir, anjing-anjing di desa sering menggonggong ke arah rumah mereka. Kadang terdengar lolongan panjang di tengah malam, seakan ada sesuatu yang berjalan mengitari pekarangan. Tetapi Karsi menganggapnya hal biasa, sementara Karto memilih diam. Ia tahu benar, ada mata yang sedang mengintai. Gangguan pertama datang dengan cara yang tak masuk akal. Keesokan paginya, saat Karsi sedang menggoreng pisang, tiba-tiba perutnya terasa perih, seperti ditusuk jarum. Ia menahan sakit sambil meringis, hingga akhirnya duduk di kursi bambu. Pelanggan yang melihatnya panik. "Embok, sampean kenapa?" tanya Bu Rumini, salah satu pembeli setia. Karsi mencoba tersenyum, "Ora opo-opo, Bu, mungkin masuk angin." Namun, rasa sakit itu semakin menjadi. Karsi menunduk, membuka sedikit kain kebayanya, dan terperanjat, dari kulit perutnya muncul sebuah jarum berkarat. Jarum itu perlahan keluar sendiri, disertai darah yang merembes. Bu Rumini menjerit, sementara orang-orang di warung terkejut, beberapa menjatuhkan gorengan yang mereka pegang. Kartosunarto segera datang. Dengan wajah tenang, ia menenangkan putrinya. Ia mengambil jarum itu dengan sapu tangan, lalu menggenggamnya erat. Matanya menatap tajam pada benda kecil itu, seolah ia sudah tahu apa maksud di baliknya. "Pulang dulu kalian semua," katanya pelan kepada para pembeli. "Warung tutup sampai besok." Orang-orang pun bubar, masih dengan wajah pucat. Malam harinya, kejadian aneh semakin menjadi. Ketika semua orang sudah tidur, Karsi terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu dapur. 3 kali, pelan tapi jelas. Ia mengira mungkin ayahnya yang sedang keluar. Namun ketika ia bangun dan membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya pekarangan kosong dengan bayangan pohon pisang bergoyang diterpa angin. Karsi kembali ke kamar. Tapi baru saja ia berbaring, terdengar lagi, kali ini suara langkah di atap rumah. Suara itu seperti kaki yang berat, berjalan perlahan, menggesek genteng bambu. Sutrisno terbangun dan menangis. "Mak, ana wong nang endur." "Ibu, ada orang di atas," kata bocah itu dengan suara serak ketakutan. Karsi memeluk anaknya erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Lalu, tiba-tiba, terdengar bisikan di telinganya. "Gorenganmu akan jadi darah." Karsi menjerit. Tubuhnya gemetar. Ia berlari ke ruang depan, di mana ayahnya duduk dengan wajah serius, seolah sudah menunggu. "Bapak, ana sing ganggu aku." "Ana bisikan, ana jarum metu saka wetengku," serunya terbata-bata. Karto menatap putrinya dengan mata penuh wibawa. Ia tidak kaget. Dalam hatinya ia tahu, ini ulah kisah Kiri. Gangguan tak berhenti malam itu. Hari-hari berikutnya, suara-suara gaib semakin sering datang. Ada tangisan bayi terdengar di belakang warung saat tengah malam, padahal semua anak sudah tidur. Ada pula bau busuk yang tiba-tiba memenuhi dapur tanpa sebab. Puncaknya, suatu sore, ketika Karsi sedang menyiapkan adonan bakwan, ia kembali merasa perutnya sakit. Kali ini bukan hanya 1 jarum, tapi 3 jarum berkarat keluar dari kulitnya. Ia hampir pingsan, berpegangan pada meja kayu. Tetangga yang melihat lagi-lagi gempar. Ada yang mengatakan, "Iki mesti ulah wong sing iri." Ada pula yang menyarankan, mending Bu Karsi sowan ke dukun, caluk tolong. "Orai eso dibiarke, iki bahaya." Namun Kartosunarto dengan tegas menolak. "Anakku tidak perlu mendekat ke dukun.
Kita hadapi dengan doa dan kesabaran. Ilmu hitam tidak akan menang atas kebenaran. Kata-kata itu menenangkan sebagian orang, tapi juga menimbulkan rasa heran. Mengapa kakek renta itu begitu yakin? Dari mana datangnya ketenangan yang begitu besar? Sementara itu, di ujung desa, Ki Sakiri tersenyum puas. Dari ruang ritualnya, ia bisa merasakan santetnya berhasil. Ia membayangkan tubuh Karsi dipenuhi jarum, ia membayangkan tangis ketakutan di rumah itu. Baru permulaan, gumamnya sambil meneteskan minyak hitam ke atas bara kemenyan. Sebentar lagi, janda itu akan merangkak minta ampun padaku. Namun, apa yang tidak ia tahu, adalah bahwa lawannya bukanlah janda biasa. Ada seseorang di balik warung kecil itu, seseorang yang pernah ia dengar namanya puluhan tahun lalu, seorang yang pernah ia takuti, sebelum menghilang dari dunia perdukunan. Karto Sunarto. Nama itu masih membekas dalam ingatannya, meski ia belum sadar bahwa kakek renta itu kini tinggal satu rumah dengan janda yang ia santet. Dan pertarungan sesungguhnya, baru akan dimulai. Desa Karangjati selalu mengenal Karto Sunarto sebagai sosok kakek tua yang sederhana. Rambutnya putih, jalannya tertatih, namun hatinya lembut. Ia mengajar anak-anak mengaji setiap malam, dengan sabar mendengar bacaan yang terbata-bata. Dari luar, tak ada yang istimewa darinya, selain kebaikan yang terpancar. Namun, hanya segelintir orang tua desa yang masih mengingat, puluhan tahun silam, sebelum garis keriput menutupi wajahnya, Karto adalah seseorang yang sangat berbeda. Pada tahun 1920-an, ketika masih berusia muda, Karto dikenal sebagai pemuda cerdas dan haus ilmu. Ia belajar banyak dari ayahnya yang seorang abdi dalam keraton, lalu merantau ke berbagai daerah untuk memperdalam pengetahuan. Tapi yang paling menarik hatinya justru bukan ilmu agama, melainkan ilmu gaib. Di lereng gunung, ia berguru pada seorang dukun tua. Ia belajar membaca mantera Jawa kuno, menguasai rajah, hingga mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Semakin dalam ia menyelami, semakin besar pula rasa percaya dirinya. Karto muda tumbuh menjadi dukun sakti yang namanya disegani. Orang datang dari desa-desa jauh hanya untuk meminta pertolongannya. Ada yang minta rezeki lancar, ada yang ingin rumah tangga langgeng, bahkan ada yang minta tolong untuk menjatuhkan lawan. Semua ia layani. Ia memelihara makhluk gaib sebagai penjaga, seekor gendruwo yang ia beri sesaji darah ayam hitam setiap malam Jumat Kliwon. Dalam banyak kesempatan, makhluk itu muncul menemaninya, membuat orang-orang semakin yakin bahwa Karto bukan orang sembarangan. Namun, seperti banyak dukun sakti lain, kesombongan mulai menguasai hatinya. Ia merasa tak ada yang bisa mengalahkannya. Setiap kali ada yang menantang, ia buktikan dengan ilmu hitam. Dan semakin dalam ia terjerumus, semakin tipis batas antara dunia manusia dan dunia gaib di sekelilingnya. Tragedi datang bertahun-tahun kemudian, setelah ia menikah dengan seorang perempuan bernama Sarinah. Perempuan itu lembut, penyayang, dan selalu berusaha membawa Karto ke jalan agama. Namun, Karto justru semakin larut dalam praktik hitamnya. Suatu malam, Karto melakukan ritual besar. Ia hendak memperkuat perjanjian dengan makhluk pesugihan agar kekayaannya melimpah. Ia menyalakan kemenyan, membacakan mantera panjang, dan menaruh sesaji di tengah halaman rumah. Namun, Sarinah yang resah, berusaha menghentikannya. "Kang, cukup. Jangan teruskan ini. Allah tidak ridha dengan jalanmu. Aku takut, Kang, takut makhluk itu mengambil lebih dari yang kau sanggupi." Karto mengabaikannya. Ia mengusir istrinya agar tidak mengganggu. Tapi malam itu, sesuatu yang tak pernah ia duga terjadi. Makhluk yang ia pelihara justru mengamuk. Sesajinya dianggap kurang, mantera yang ia baca salah, dan sebagai gantinya, makhluk itu meminta tumbal baru. Ketika Karto sedang dalam keadaan trans, Sarinah tiba-tiba berteriak. Dalam pandangan kabur Karto, ia melihat sosok hitam besar merenggut tubuh istrinya. Tangisan itu menggema, lalu menghilang dalam sekejap. Saat Karto tersadar, Sarinah sudah tidak bernyawa. Tubuhnya dingin, wajahnya membiru. Malam itu, seluruh dunia Karto runtuh. Sejak kejadian itu, Karto meninggalkan segalanya. Ia membakar rajah, merendam pusaka-pusaka keris yang dulu ia rawat, dan menutup pintu rumah dari siapapun yang datang meminta jasa. Selama berbulan-bulan ia tenggelam dalam penyesalan, hampir kehilangan akal. Namun, seorang ulama desa menolongnya. Kiai Mufid, pengasuh langgar kecil di Karangjati, datang mendekatinya. Ia tidak menghakimi, tidak memaki. Ia hanya berkata, "Gusti Allah selalu membuka pintu tobat. Jalan yang sudah kau pilih salah, tapi bukan berarti tak ada jalan pulang. Tinggalkan kegelapan itu,
kembali pada cahaya. Sejak saat itu, hidup Karto berubah. Ia berhenti dari dunia perdukunan, menekuni agama, dan perlahan-lahan menjadi guru mengaji. Ia tidak pernah lagi mau menyentuh ilmu hitam, meski sebenarnya semua ilmu itu masih melekat dalam dirinya. Ia memilih menyimpannya dalam-dalam, menguncinya dengan doa, agar tidak pernah lagi menyakiti siapapun. Tapi, dunia gaib bukanlah sesuatu yang bisa sepenuhnya dilepas. Ada pusaka-pusaka lama yang ia simpan, bukan untuk dipakai, melainkan untuk dijaga agar tidak jatuh ke tangan orang salah. Ada mantera-mantera yang ia hafal, bukan untuk diamalkan, tapi sebagai peringatan bahwa ia pernah terjerumus. Dan kini, di tahun 1965, ketika putrinya Karsi dan cucunya Sutrisno mulai diganggu oleh jarum-jarum berkarat dan suara gaib, Karto tahu betul siapa yang bermain di balik semua itu. Ki Sakiri. Nama itu bukan nama asing baginya. Dulu, di masa mudanya, ia pernah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang menekuni jalur hitam dengan ambisi besar, pemuda yang tidak segan menumbalkan hewan dan bahkan manusia demi ilmu. Pemuda itu adalah murid dari salah satu musuh lamanya. Dan kini, puluhan tahun kemudian, murid itu telah menjadi dukun santet paling ditakuti di Karangjati. Malam itu, setelah semua warga bubar dari warung, Karto duduk lama di beranda rumah. Lampu minyak redup, suara angin malam meniup bambu di sekitar pekarangan. Ia menatap langit, lalu menarik napas panjang. Ya Allah, gumamnya pelan, aku sudah meninggalkan semua ini. Aku tidak ingin kembali. Tapi jika benar Ki Sakiri yang mengganggu anak-anakku, apa aku harus membuka pintu lama itu lagi? Tangannya yang keriput meraba sebuah kotak kayu kecil yang disimpan di bawah dipan. Di dalamnya tersimpan keris pusaka yang dulu menjadi pengikat perjanjian gaibnya. Sudah puluhan tahun ia tidak pernah membukanya. Tapi malam itu, entah mengapa, kotak itu terasa berat seakan memanggil. Karto menutup matanya, mencoba melawan godaan. Ia tahu, sekali ia memanggil kembali kekuatan itu, dunia gelap akan terbuka lagi. Tapi di sisi lain, darah dagingnya sedang disakiti. Dilema itu menggerogoti hatinya. Di satu sisi, ia ingin tetap menjadi kakek pengajar mengaji yang tenang. Di sisi lain, ia tahu bahwa perang besar akan segera datang, dan hanya orang sepertinya lah yang bisa menghadapi Ki Sakiri. Dan malam demi malam, suara-suara gaib yang menyerang rumahnya semakin jelas. Tawa perempuan, tangisan bayi, dan langkah di atap semakin membuatnya yakin, musuh sudah mendekat. Warung gorengan Karsih tampak biasa bagi orang awam. Tapi bagi mata seorang bekas dukun sakti, tempat itu kini dikepung oleh aura hitam yang semakin pekat. Setiap kali Karto berjalan ke musola, ia bisa merasakan hawa panas menusuk, seolah ada mata yang terus mengawasi. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Mau tak mau, cepat atau lambat, ia harus bangkit kembali. Sejak awal, nama Ki Sakiri sudah identik dengan kegelapan. Ia bukan hanya dukun santet biasa yang mengandalkan rajah, jarum, atau boneka jerami. Di balik rumahnya yang tampak reot di tepi hutan bambu, ia menyimpan rahasia besar, perjanjian dengan makhluk pesugihan. Banyak orang hanya tahu ia sebagai pria jangkung dengan wajah tirus dan mata cekung yang sering menatap tajam. Tapi tak banyak yang berani mendekat, karena aura tubuhnya dingin seperti tanah kuburan basah. Anak-anak kecil dilarang bermain ke pekarangan rumahnya. Bahkan orang dewasa pun selalu memilih jalan memutar daripada harus melewati depan rumahnya saat malam hari. 20 tahun lalu, ketika masih berusia muda, Sakiri adalah seorang pemuda miskin. Ia iri melihat teman-temannya yang bisa menikah, punya sawah, punya rumah. Ibunya hanya seorang tukang jamu keliling, sedangkan ayahnya meninggal saat ia masih remaja. Hidup serba kekurangan membuat hatinya gelap. Dalam keputusasaan, ia mencari jalan pintas. Ia mendatangi seorang dukun tua di lereng Merapi, yang terkenal dengan ilmu pesugihan. Dengan nekat, Sakiri menawarkan apapun agar bisa kaya raya. Dukun tua itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kekayaan ada di genggamanmu. Tapi ingat, Sakiri, apa yang kau berikan lebih besar dari apa yang kau terima." Sakiri mengangguk, tak peduli. Ia hanya ingin terbebas dari kemiskinan. Malam itu juga, perjanjian terjadi. Seekor makhluk hitam sebesar kerbau, bermata merah menyala, muncul dari balik kabut ritual. Suaranya berat, napasnya panas. Makhluk itu menjilat tanah dengan lidah panjangnya, lalu berdiri tegak menghadap Sakiri. "Kau berani?" Suara itu menggema, bukan dari mulut, tapi langsung masuk ke telinga batin. "Berani," jawab Sakiri tanpa ragu. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia tiba-tiba memiliki banyak harta, sawah, dan uang.
Orang-orang tak tahu dari mana asal kekayaannya, tapi mereka hanya bisa menebak-nebak. Lambat laun, ketakutan muncul, karena setiap kali ada warga yang menentang atau berselisih dengannya, orang itu jatuh sakit misterius atau mati mengenaskan. Pesugihan yang ia ikuti menuntut tumbal. Awalnya hanya ayam, kambing, lalu bergeser ke sesuatu yang lebih besar, manusia. Setiap beberapa tahun sekali, selalu ada warga yang hilang tanpa jejak. Ada yang pergi ke ladang dan tak pernah pulang. Ada pula yang ditemukan mayatnya di sungai, tubuh membiru tanpa sebab jelas. Warga desa mencurigai Kisakiri, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Mereka tahu, sekali menyebut namanya dengan nada kasar, besoknya bisa mendadak demam tinggi dengan tubuh penuh lebam. Pesugihan itu membuat Sakiri tak pernah puas. Harta sudah ia punya, pengaruh juga, tapi hatinya dipenuhi rasa iri dan benci. Terutama kepada warung gorengan Karsi. Warung kecil itu membuat warga lebih memilih nongkrong di sana daripada mendatangi rumahnya untuk meminta tolong. Popularitasnya sebagai dukun mulai pudar, dan itulah yang memicu amarahnya. Beberapa bulan terakhir, Sakiri mulai merasakan tanda-tanda aneh. Makhluk pesugihannya datang dalam wujud bayangan hitam setiap malam. Suaranya makin keras, makin menuntut. Kau sudah terlalu lama menunda, sudah waktunya tumbal besar. Jika tidak, aku akan mengambilmu. Sakiri gelisah. Ia tahu, kalau sampai makhluk itu benar-benar marah, tubuhnya sendiri yang akan jadi santapan. Karena itu, ia mencari sasaran baru. Dan pilihannya jatuh pada keluarga Karsi. Baginya, Karsi hanyalah janda lemah. Ayahnya, Kartosunarto, hanyalah kakek renta yang setiap malam duduk di musola. Ia tak tahu siapa sebenarnya Karto. Ia pikir, menumbalkan keluarga itu akan jadi ritual besar yang membuat pesugihannya puas. Malam purnama semakin dekat. Itu adalah waktu paling kuat untuk melakukan perjanjian ulang. Seminggu sebelum malam itu, Sakiri mulai mempersiapkan segala sesuatu. Di belakang rumahnya, ia membersihkan sebuah gubuk kecil yang khusus digunakan untuk ritual. Lantainya tanah liat, dindingnya bambu hitam, dan di dalamnya ada tungku tua yang dipenuhi bekas kemenyan. Ia menaruh sesaji, kepala kambing, darah ayam, bunga 7 rupa, dan dupa yang terus menyala. Ia juga membuat boneka jerami dengan wajah mirip Karsi. Jarum-jarum panjang ditusukkan ke tubuh boneka itu setiap malam, sambil ia membaca mantera kuno. Suara jerit gaib sering terdengar, seolah dari jauh Karsi merasakan sakitnya. Namun, serangan itu belum cukup. Makhluk pesugihan menuntut sesuatu yang lebih besar. Bawa aku tubuh mereka, suara itu berbisik. Serahkan jiwa keluarga itu pada malam purnama. Kalau tidak, kau yang akan jadi santapanku. Sakiri menggigil, tapi ambisinya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mengangguk, meneguhkan tekad. Malam purnama nanti, mereka akan jadi milikmu. Hari-hari menjelang malam purnama, desa Karangjati terasa muram. Bulan makin bulat di langit, angin malam makin dingin. Warga sering mendengar suara-suara aneh dari rumah Kisakiri, lolongan binatang, tangisan, bahkan suara langkah berat seakan ada hewan besar berkeliaran di dalamnya. Beberapa kali, anak-anak muda yang nekat mengintip dari kejauhan mengaku melihat bayangan hitam melintas di atap rumahnya. Ada pula yang melihat lidah panjang menjulur dari celah jendela. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Di sisi lain, Karsi dan Kartosunarto makin sering diganggu. Malam-malam mereka tak pernah tenang. Jarum-jarum berkarat muncul di dalam nasi, suara orang menangis terdengar dari dapur, dan lampu minyak tiba-tiba padam sendiri. Karto sudah mulai paham, ini bukan lagi sekadar serangan santet biasa. Ini adalah tanda bahwa makhluk pesugihan sedang mendekat. Ia mulai memperketat doa, mengajar anak-anak mengaji lebih lama, dan setiap malam Jumat ia duduk lama membaca wirid. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia sadar, doa saja mungkin tidak cukup. Jika Kisakiri benar-benar melepaskan makhluk itu pada malam purnama, maka benturan besar tak akan terhindarkan. Malam purnama akhirnya tiba. Langit cerah, bulan bulat penuh, cahayanya menyorot pekarangan rumah Sakiri. Angin berhenti berembus, udara terasa berat, seakan seluruh desa menahan napas. Di gubuk ritual, Kisakiri sudah duduk bersila. Tubuhnya dililit kain hitam, wajahnya dipenuhi rajah merah, dan di depannya ada mangkuk besar berisi darah segar. Waktunya tiba, bisiknya serak. Ia menyalakan kemenyan, membaca mantera panjang dengan suara bergema. Bau anyir bercampur dengan harum kemenyan, menciptakan hawa mencekam. Lalu, tanah di bawahnya bergetar pelan. Dari dalam asap pekat, sosok makhluk pesugihan muncul perlahan. Matanya merah membara,
Tubuhnya sebesar kerbau dengan tanduk panjang, lidahnya menjulur, dan napasnya membuat api kemenyan berkibar-kibar. Mana tumbal itu? Makhluk itu menggeram. Sakiri menunjuk boneka jerami yang sudah dipenuhi jarum. Malam ini, aku serahkan keluarga Karsi. Mereka akan jadi milikmu. Makhluk itu mengeluarkan tawa panjang, membuat gubuk bambu berderak seakan-akan runtuh. Bawa aku ke sana, Sakiri. Malam ini, darah mereka akan mengalir. Dan itulah awal mula malapetaka yang akan mengguncang desa Karangjati. Malam itu, bulan bulat sempurna menggantung di langit Karangjati. Cahayanya putih pucat, menimpa pepohonan, rumah-rumah kayu, dan jalanan desa yang sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, seolah seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu. Di warung gorengan Karsih, lampu minyak berkelip-kelip. Karsih menutup warung lebih cepat malam itu. Sutrisno, anaknya, sudah tidur di bilik kecil, sementara Karsih sendiri masih gelisah, sesekali menoleh ke jendela yang berembun. Ada rasa tak enak di hatinya, seolah seseorang sedang mengintai dari balik kegelapan. Kartosunarto duduk bersila di ruang tengah. Wajahnya terlihat lebih tegas dari biasanya, keriputnya berkilat terkena cahaya lampu minyak. Di depannya ada sebuah kitab lusuh, tasbih kayu, dan sebuah kotak kayu kecil yang selama puluhan tahun ia sembunyikan. Malam itu, akhirnya ia membuka kotak itu. Di dalam kotak, tersimpan keris pusaka dengan sarung kayu jati. Keris itu bukan sembarang senjata, dulu, dialah yang menjadi jembatan perjanjian Karto dengan dunia gaib. Saat tangannya menyentuh gagang keris, hawa dingin langsung menjalari tubuhnya. Karto menarik napas panjang, matanya terpejam. Ya Allah, aku sudah lama meninggalkan jalan ini. Tapi jika malam ini anak dan cucuku terancam, izinkan aku menggunakan apa yang dulu aku pelajari, hanya untuk melindungi mereka. Aku tidak ingin kembali ke masa laluku. Aku hanya ingin menjadi benteng terakhir. Tangannya bergetar, tapi hatinya mantap. Ia meletakkan keris itu di pangkuan, lalu mulai membaca doa. Suara wiridnya lirih, namun kuat, bercampur dengan mantera-mantera lama yang ia putar-balikan menjadi penolak serangan. Di sisi lain desa, gubuk ritual Kisakiri dipenuhi asap tebal. Makhluk pesugihannya sudah berdiri tegak, napasnya membuat tanah bergetar. Sekarang, makhluk itu menggeram. Bawa aku pada mereka. Kisakiri menancapkan jarinya ke boneka jerami, darah menetes ke tanah. Seketika, angin kencang bertiup ke arah rumah Karsi. Suara gaib meraung di langit. Tangisan, lolongan, dan jerit kesakitan bercampur menjadi satu. Rumah Karsih langsung diterpa hawa dingin. Lampu minyak padam. Karsih menjerit kecil, memeluk Sutrisno yang terbangun ketakutan. "Bapak, ada apa ini?" Suara Karsih bergetar. Kartosunarto membuka matanya perlahan. Sorot matanya berubah tajam, tak lagi sekadar kakek renta. "Tenang, Enduk. Malam ini, biar aku yang hadapi." Tiba-tiba, atap rumah bergetar. Suara langkah berat terdengar, seolah ada hewan raksasa berjalan di atas genteng. Dari celah-celah bambu, asap hitam merembes masuk. Bau anyir darah bercampur dengan harum kemenyan menusuk hidung. Sutrisno menangis keras. Karsih memeluknya erat, tubuhnya gemetar. Karto berdiri perlahan, mengambil keris pusaka. Dengan langkah mantap, ia menuju pintu depan, membuka daun pintu lebar-lebar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok hitam sebesar kerbau, bermata merah menyala, berdiri di pekarangan. Lidahnya panjang, menjulur hingga menyapu tanah. Tanduknya melengkung, tubuhnya berbalut asap pekat. Itulah makhluk pesugihan Kisakiri. Dari kejauhan, Kisakiri sendiri muncul. Wajahnya penuh rajah merah, mulutnya komat kamit membaca mantera. Tangannya menunjuk ke arah Karto. "Kau kakek renta, menyerahlah. Malam ini, keluargamu akan jadi tumbal. Tidak ada yang bisa menghalangi." Karto menatapnya tajam. "Sakiri, kau bermain api terlalu jauh. Kau kira aku tidak mengenal ilmu ini? Aku sudah lama meninggalkannya. Tapi malam ini, aku harus turun tangan." Kisakiri terbahak. "Kau? Kartosunarto? Aku tahu siapa kau dulu, dukun yang gagal menjaga istrinya. Kau kira dengan doa bisa melawanku?" Karto terdiam sejenak, wajahnya muram mengingat masa lalu. Tapi kemudian ia angkat kepalanya. "Ya, aku pernah sesat. Tapi justru karena itu aku tahu bahayanya jalan ini. Kau akan menyesal, Sakiri, makhluk itu tidak pernah jadi teman. Mereka hanya tahu meminta, menelan, dan menghancurkan." Makhluk pesugihan meraung keras, lalu melompat ke arah rumah Karsi. Tanah bergetar, bambu bergoyang, suara genteng berjatuhan. Karto menghunus keris, membaca doa dengan suara keras.
Cahaya samar dari bulan purnama menimpa tubuhnya, seolah memberi kekuatan. Ia menusukkan keris ke tanah, menciptakan garis cahaya yang memanjang ke depan, membentuk pagar gaib. Makhluk itu menghantam pagar gaib tersebut, tubuhnya terhempas ke belakang, mengaum marah. Ki Sakiri berteriak, mengucapkan mantera lebih keras. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang membentuk tangan-tangan panjang, meraih Karto. Karto melawan dengan doa. Suaranya makin lantang, mantera putih bercampur dengan ayat-ayat suci. Udara di sekitar mereka bergemuruh, dua kekuatan beradu. Karsih yang menyaksikan dari dalam rumah terisak-isak. Ia melihat ayahnya bukan lagi sekadar kakek renta. Malam itu, Karto berdiri tegak, tubuhnya memancarkan wibawa. "Bapak, siapa sebenarnya engkau?" bisiknya, hampir tak percaya. Namun, Karto tak sempat menjawab. Pertarungan semakin sengit. Makhluk pesugihan kembali menerjang, lidahnya yang panjang mencoba melilit tubuh Karto. Dengan sigap, Karto mengibaskan kerisnya, cahaya putih memancar, memotong lidah itu hingga terputus. Makhluk itu meraung kesakitan, darah hitam muncrat ke tanah, membuat rumput layu seketika. Ki Sakiri menjerit marah, tubuhnya berkeringat deras. "Kau berani melawan makhlukku? Kau akan binasa malam ini, Karto!" Tapi Karto tetap berdiri tegak, suaranya lantang. "Tidak, Sakiri. Yang binasa bukan aku, tapi kau, bersama keserakahanmu." Pertarungan itu berlangsung lama. Asap hitam melawan cahaya putih, jeritan gaib melawan doa. Seluruh desa seakan terbangun, tapi tak ada yang berani keluar rumah. Semua hanya berdoa dalam diam, mendengar suara raungan dan ledakan gaib dari arah warung Karsih. Malam purnama itu menjadi saksi, bagaimana seorang kakek renta yang dulu dukun sesat, kini berdiri sebagai benteng terakhir melawan ambisi seorang dukun santet kejam. Dan saat bulan mencapai puncak di langit, benturan terbesar pun terjadi. Makhluk pesugihan melompat untuk terakhir kalinya, dengan kekuatan penuh. Ki Sakiri mendorong mantera terakhirnya, seluruh tubuhnya terbakar aura hitam. Karto menancapkan keris ke tanah, membaca doa paling sakral yang ia simpan selama puluhan tahun. Suara gaib dan doa putih bertabrakan, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan seluruh desa. Lalu, hening. Warga desa terdiam dalam ketakutan, hanya bisa menunggu. Siapa yang akan bertahan? Apakah Karto berhasil? Atau justru makhluk itu yang kini berkuasa? Malam itu, nasib warung gorengan Karsih, bahkan seluruh desa Karangjati, dipertaruhkan. Setelah cahaya kilat putih menyilaukan langit Karangjati, seluruh desa tenggelam dalam hening mencekam. Ayam-ayam berhenti berkokok, anjing-anjing tidak berani menggonggong, dan bahkan angin pun seperti berhenti berembus. Semua warga bersembunyi di balik pintu rumah, menutup telinga rapat-rapat, berdoa agar malam itu cepat berlalu. Di halaman rumah Karsih, asap pekat masih mengepul. Bayangan hitam dan cahaya putih saling melilit, seperti dua naga raksasa yang bertarung di udara. Suara retakan tanah terdengar jelas, seakan bumi sendiri tak sanggup menahan benturan dua kekuatan itu. Karto Sunarto berdiri dengan tubuh goyah. Napasnya memburu, keringat membasahi wajah tuanya. Keris pusaka di tangannya bergetar, seakan menolak energi hitam yang terus menyerang. Tapi ia bertahan, mata tuanya tetap menatap lurus ke arah Ki Sakiri. Di seberang, Ki Sakiri tampak lebih buruk. Wajahnya pucat pasi, matanya merah darah, dan tubuhnya diselimuti asap pekat. Rajah di kulitnya menyala merah, seperti bara yang membakar daging hidup-hidup. Namun ia masih bertahan, giginya terkatup rapat, dan dari mulutnya keluar mantera dengan suara serak. "Aku tidak akan kalah dari seorang kakek renta sepertimu," teriaknya, suara menggema menembus malam. Makhluk pesugihannya meraung keras, suaranya seperti ribuan suara binatang bercampur. Tubuh hitamnya menggembung lebih besar, lidah panjangnya berputar di udara, memecahkan pagar gaib yang dibuat Karto. Tanah di bawahnya amblas, meninggalkan lubang besar hitam yang menganga, seakan gerbang neraka terbuka. Karto menggertakkan gigi. Ia tahu, kekuatan makhluk itu semakin lepas kendali. Jika ia terus dibiarkan, bukan hanya keluarga Karsih yang akan jadi korban, tapi seluruh desa akan musnah. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat keris tinggi-tinggi. "Ya Allah, aku serahkan nyawaku pada MU. Jadikan aku perantara agar desa ini selamat. Jangan biarkan kezaliman menguasai tanah ini lagi." Doanya menggema, bercampur dengan ayat-ayat suci yang ia lantunkan. Cahaya putih kembali memancar dari tubuhnya, lebih terang dari sebelumnya. Tasbih kayu di tangannya pecah satu persatu, butirannya jatuh ke tanah, namun setiap pecahan itu berubah menjadi cahaya kecil yang terbang melingkari tubuh Karto. Makhluk pesugihan meraung, menutup matanya dari cahaya itu. Ki Sakiri menjerit,
mencoba mengendalikan makhluknya. "Tidak, kau milikku. Kau harus taat padaku. Aku yang memberimu darah, aku yang memberimu tumbal." Tapi makhluk itu hanya berbalik, menatap tuannya dengan mata merah membara. Tiba-tiba, raungannya berubah menjadi tawa mengejek, dalam, berat, dan menakutkan. "Manusia bodoh," suara makhluk itu bergema, "kau pikir aku pernah jadi milikmu? Aku hanya menunggumu lemah. Dan kini, waktunya tiba." Wajah Kisakiri berubah pucat pasi. Ia berusaha memperkuat Manthera, tapi asap hitam di tubuhnya justru semakin menelan dirinya. Tangannya bergetar, mulutnya mengeluarkan darah hitam. "Tidak, tidak, aku masih punya perjanjian," ia meracau panik. Namun, makhluk pesugihan itu sudah tidak lagi terkendali. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, lidah panjangnya melilit tubuh Kisakiri. Dalam sekejap, tubuh sang dukun santet itu terangkat tinggi, meronta-ronta di udara. "Lepaskan aku! Aku tuanmu! Aku!" jerit Kisakiri terputus. Makhluk itu menelan tubuhnya hidup-hidup. Darah hitam memercik, jeritan panjang memecah malam, lalu hening. Hanya tersisa sisa pakaian hitam Kisakiri yang jatuh berlumuran darah ke tanah. Seluruh desa mendengar jeritan terakhir itu. Sebagian warga yang memberanikan diri mengintip dari celah jendela melihat cahaya putih terakhir menyapu halaman rumah Karsih, lalu asap hitam lenyap begitu saja. Kartosunarto jatuh berlutut. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menatap langit. "Alhamdulillah, engkau masih beri aku kesempatan menebus dosa masa lalu," bisiknya lirih. Karsih berlari keluar, menangis sambil memeluk ayahnya. "Bapak, astagfirullah, Bapak kenapa?" Karto tersenyum samar, tangannya mengusap kepala anaknya. "Tenang, Enduk, sudah selesai. Desa ini aman sekarang." Di belakang mereka, Sutrisno kecil berdiri dengan wajah pucat, matanya masih lebar ketakutan. Tapi di balik rasa takut itu, ia menatap kakeknya dengan kagum. Malam itu, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa sebenarnya Kartosunarto, bukan sekadar kakek renta, tapi seorang penjaga desa yang sakti. Namun, meski Kisakiri sudah musnah, hawa aneh masih tersisa. Aroma kemenyan bercampur darah masih tercium di udara. Beberapa ekor burung gagak melintas rendah di atas atap rumah, berputar-putar sebelum akhirnya terbang pergi. Karto tahu, meski musuh utama sudah hilang, jejak kekuatan gaib tidak bisa hilang begitu saja. Pesugihan yang ditinggalkan Kisakiri akan meninggalkan bekas di tanah ini. Dan butuh waktu lama agar semuanya benar-benar bersih. Keesokan paginya, warga desa berdatangan ke warung Karsih. Mereka heran sekaligus takut. Tidak ada lagi tanda-tanda Kisakiri. Rumahnya kosong, gubuk ritualnya terbakar menjadi abu, dan hanya tersisa bekas tanah hangus yang berbau anyir. Sebagian warga berbisik, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tak ada yang berani membicarakannya terlalu keras. Mereka hanya tahu satu hal, sejak malam itu, Kisakiri hilang tanpa jejak, ditelan kegelapan yang ia pelihara sendiri. Dan warung gorengan Karsih tetap berdiri. Namun, setiap kali seseorang membeli gorengan di sana, selalu ada aroma samar kemenyan yang menyelinap, seakan menjadi pengingat bahwa tempat itu pernah menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Malam purnama itu akhirnya mencatat sejarah baru di Karangjati. Satu dukun santet musnah ditelan pesugihannya sendiri. Dan seorang kakek renta yang dianggap biasa, kembali diingat sebagai penjaga sejati desa. Tapi, bagi Kartosunarto, semua itu bukanlah kemenangan. Itu hanyalah penebusan, pengingat bahwa jalan hitam selalu menelan siapapun yang berani mempermainkannya. Pagi pertama setelah malam purnama yang mencekam itu datang dengan hawa berbeda. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah, namun seolah membawa beban yang lebih berat dari biasanya. Burung-burung enggan berkicau, hanya sesekali terdengar suara gagak di kejauhan. Di warung gorengan Karsih, kuali besar sudah dipanaskan. Minyak mendidih, tempe dan tahu dicelupkan satu persatu, menimbulkan bunyi khas ces yang biasanya membuat perut lapar. Wangi gorengan perlahan menyebar, namun ada sesuatu yang janggal, setiap kali aroma itu sampai ke hidung orang-orang, ada samar bau kemenyan yang ikut menyelinap. Para warga yang mulai berdatangan saling pandang, tidak berani mengucapkan kata-kata. Sebagian pura-pura tidak mencium apa-apa, sebagian lain mencoba menutupi hidung dengan tangan. Namun, tetap saja aroma itu tidak bisa diabaikan. Meski begitu, warung Karsih tetap ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli gorengan, tapi juga karena rasa penasaran. Mereka ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kenapa rumah Kisakiri hancur terbakar? Kenapa tak ada jasad yang ditemukan? Dan mengapa aroma kemenyan kini bercampur dengan gorengan Karsih?
tapi tak seorang pun berani bertanya langsung. Mereka hanya duduk, memesan gorengan, menyeruput teh panas, sambil sesekali melirik ke arah Kartosunarto yang duduk di sudut warung. Kakek renta itu tampak tenang, mengenakan sarung tua, duduk dengan tasbih baru yang diberikan oleh seorang santri. Karto tidak banyak bicara. Sesekali ia tersenyum tipis ketika ada warga yang menyalaminya. Namun, tatapan matanya kosong, seakan jauh menembus batas dunia ini. Di rumahnya yang sudah tak berbentuk, cerita lain beredar. Ada yang bilang, mereka melihat bayangan Kisakiri berteriak minta tolong, melintas di sawah pada malam hari. Ada pula yang bersumpah melihat sosok hitam raksasa melintas di atas desa, menuju arah hutan, membawa jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Desa Karangjati perlahan-lahan dikenal sebagai desa yang berdarah gaib. Orang-orang dari kampung lain datang, bukan untuk mencari Kisakiri, tapi untuk mengintip warung gorengan yang katanya jadi saksi perang antara kiai tua dan dukun santet. Bagi Karsi, semua itu bukan kebanggaan. Ia hanya ingin hidup tenang, menjual gorengan, membesarkan anaknya, dan merawat ayahnya yang semakin lemah. Namun, ia tak bisa menolak kenyataan bahwa warungnya kini membawa aura misterius yang tak bisa dihapus. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, ia membersihkan meja dan kuali. Tiba-tiba ia mencium bau kemenyan yang sangat kuat, padahal tidak ada dupa yang dibakar. Ia menoleh ke arah kuali, dan sekejap matanya melebar. Minyak di dalam kuali itu berputar sendiri, membentuk pusaran kecil, lalu dari dalamnya muncul bayangan wajah Kisakiri, pucat, berlumuran darah, dan menatap dengan tatapan penuh kebencian. Karsi terlonjak, tubuhnya gemetar. Ia hampir berteriak, tapi suara itu hilang dari tenggorokannya. Bayangan itu hanya bertahan beberapa detik sebelum lenyap, menyisakan minyak yang kembali tenang. Ketika ia menceritakan hal itu pada ayahnya, Karto hanya tersenyum pahit. Jangan takut, Enduk. Itu hanya sisa energi. Setan tidak akan pernah benar-benar pergi, ia hanya pindah tempat. Tugas kita menjaga hati tetap bersih, agar mereka tidak punya tempat tinggal di diri kita. Seiring berjalannya waktu, warung gorengan Karsi semakin terkenal. Warga tetap datang, meski bau kemenyan tak pernah hilang. Beberapa bahkan percaya bahwa gorengan di warung itu membawa berkah, siapapun yang memakannya akan terhindar dari gangguan gaib. Namun, ada pula yang berkata sebaliknya, gorengan itu membawa kutukan, siapapun yang memakannya akan selalu dihantui mimpi buruk. Cerita demi cerita beredar, menambah misteri warung gorengan itu. Kartosunarto semakin tua. Tubuhnya semakin rapuh, langkahnya tertatih, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia masih mengajar anak-anak mengaji di musala kecil. Setiap malam, suaranya terdengar membaca doa-doa panjang, seakan berusaha menutup celah agar tidak ada lagi kekuatan gelap yang masuk ke desa. Namun, ada satu kebiasaan baru yang membuat warga semakin penasaran. Setiap malam Jumat, setelah mengaji, Karto selalu duduk lama di depan warung gorengan. Ia membakar kemenyan sedikit, lalu menaburkan bunga setaman di sekitar kuali. Orang-orang yang lewat melihatnya hanya berani mengintip dari jauh. "Kenapa Kiai melakukan itu?" bisik seorang warga. Tak ada yang berani bertanya langsung. Tapi dalam hati mereka, semua tahu, Karto tidak sedang memanggil kekuatan gelap. Ia hanya berusaha menenangkan arwah Kisakiri yang masih gentayangan, terjebak antara dunia manusia dan dunia gaib, tak bisa pergi karena dimakan oleh pesugihannya sendiri. Tahun-tahun berlalu, desa Karangjati berubah. Jalan tanah mulai diaspal, lampu-lampu listrik dipasang, dan suara radio mulai terdengar dari rumah-rumah. Namun, warung gorengan Karsi tetap menjadi pusat cerita, tetap dipenuhi orang, tetap menyebarkan aroma gorengan yang bercampur kemenyan. Hingga akhirnya, kisah itu menjadi legenda. Orang-orang dari luar desa datang hanya untuk mencoba gorengan itu, ingin merasakan sendiri aroma aneh yang katanya menyimpan rahasia gaib. Ada yang percaya, ada yang menertawakan. Ada pula yang diam-diam pulang dengan wajah pucat setelah bermimpi didatangi sosok hitam besar yang menuntut tumbal. Bagi Karsi, semua itu hanyalah beban yang harus ia pikul. Ia tidak pernah meminta warungnya jadi pusat misteri. Namun ia juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa sejak malam purnama itu, takdir warung gorengan Karangjati sudah berubah selamanya. Dan bagi Kartosunarto, ia hanya bisa tersenyum getir setiap kali orang membicarakan kisah itu. Manusia sering lupa, katanya suatu malam, bahwa kebaikan dan keburukan akan selalu meninggalkan jejak, bahkan setelah pelakunya hilang. Hingga kini, jika seseorang lewat ke desa Karangjati, mereka masih bisa menemukan warung sederhana itu. Kuali tua, meja kayu, gorengan panas,
dan aroma khas yang tak pernah hilang. Aroma gorengan, bercampur dengan kemenyan. Pengingat abadi bahwa pernah terjadi perang gaib di tempat itu, dan seorang dukun santet yang serakah akhirnya dimakan oleh makhluknya sendiri. Dan setiap kali aroma itu tercium, orang-orang hanya bisa berbisik, "Jangan pernah bermain dengan kegelapan, kalau tidak ingin berakhir seperti kisah Kiri."